kelas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa presensi mengecek kehadiran dari anak-anak semuanya. Joshua Ritonga. Hadir, Bu. Joshua Ritonga hadir. Muhammad Rozi. Hadir, Bu. Ya, Muhammad Rozi hadir. Putri Jaya hadir. Sidik Handoko. Ada Bu. Ada keterangan? Sakit Bu. Sudah konfirmasi ke sekretaris? Sudah, Bu. Sidik Handoko sakit ya. Selanjutnya Isabella Hadir Ibu. Inaya. Hadir Bu. Oke, berarti satu orang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya Bu, Oke, silakan Rozi. tentang hakikat dari klasifikasi demokrasi, Bu. Iya, benar. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu demokrasi, hakikat demokrasi, kemudian apa saja sih klasifikasi dari demokrasi. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ayo yang bisa menjawab? Ya, silakan. Prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Iya, benar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Kenapa sih ada pembagian secara universal atau tidaknya? Jadi pembagian kita pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Oke? Oke. Sebelum kita memahami dan mengetahui apa itu prinsip demokrasi, kita perlu tahu dulu apa sih demokrasi itu. Kita mengulas kembali pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi arti dari demokrasi sendiri, demokrasi itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab apa itu demos dan kratos? Ada yang menjawab? Silakan Adik Joshua, apa itu demos dan kratos? Oke, baik Bu. Demos berarti rakyat dan kratos itu berarti kekuasaan, Bu. Iya, benar. Demos itu rakyat dan kratos itu kekuasaan. Artinya demokrasi itu merupakan kekuasaan dari Rakyat. kemudian oleh Rakyat. dan untuk rakyat. Iya, benar banget. Oke, jadi demokrasi juga identik dengan yang namanya teori kedaulatan rakyat. Tapi ini juga bikin bingung. Apa sih maksud dari kedaulatan rakyat itu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa kasih tanggapan apa sih maksud dari kedaulatan rakyat? Saya Bu. Oke, silakan Naina ya. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah artinya bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Iya, berarti kedaulatan rakyat ini mengisyaratkan bahwasannya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Seperti yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi, bahwasannya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, kemudian di sini di PPT itu Jimli Ashidiki menyatakan bahwa dalam sistem participatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian, dalam demokrasi ini tidak dibenarkan adanya kekuasaan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Nih, kita highlight kata keputusan
keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Coba kasih contoh apa sih keputusan politik dari pejabat yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan Nayola. Kebijakan larangan ojek dan taksi yang berbasis online. Iya, benar banget. Sebelum kita pandemi itu sempat ada kebijakan yang melarang adanya taksi online, kemudian ojek online. Padahal taksi online, kemudian ojek online dalam arti ini ada transportasi online itu merupakan inovasi dari anak muda, di mana mereka mengetahui apa sih kebutuhan dari kita. Ini merupakan salah satu prinsip demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kebijakan tadi itu merugikan rakyat, dan kebijakan yang dicontohkan oleh Nayola tadi itu kemudian tidak dipatahkan. Selanjutnya, nah ini dalam poin itu dikatakan dalam negara demokrasi rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Apa coba contoh lembaga yang mewakili rakyat di parlemen? Silakan, ada yang mau mencontohkan? Oke, belum tahu ya. Jadi wakil rakyat di parlemen itu ada lembaganya. Salah satunya yaitu ada DPR, kemudian kalau di daerah ada DPD, ada MPR, gitu ya. Oke, ini dari Henry B. Mayo memberikan pengertian bahwasannya demokrasi itu a democratic political system is one in which public uses are made and generally dealt by representative subject to effective popular control over decisions which are conducted on the principle of political equality and other political political freedom. Artinya kebebasan dalam berpolitik, ya. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi. Oke, kita tahu bahwasanya demokrasi itu berasal dari Yunani, artinya perkembangan pertama kali dari demokrasi itu dari Yunani. Ya, nah, hal tersebut karena pada saat itu negara Yunani itu masih sangat sederhana, sehingga muncul pemikiran-pemikiran baru. Apa nih yang bisa membuat negara kita menjadi memiliki terstruktur gitu sistemnya, sehingga lahirlah yang namanya demokrasi dengan prinsip-prinsipnya yang sudah kita paparkan tadi. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk demokrasi. Jadi bentuk-bentuk demokrasi itu ada dua ya anak-anak, demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Dari poin yang Ibu tampilkan ini dari PPT Ibu tampilkan, bahwasannya demokrasi itu terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung atau direct democracy, kemudian demokrasi tidak langsung atau representative democracy. Secara umum, ini yang membedakannya demokrasi dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung tadi. Artinya demokrasinya dijalankan melalui perwakilan atau tidak. Ya, oke. Materi kita hari ini selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, Ibu rasa sudah jelas karena dari tadi anak-anak semua juga sudah menjawab dengan begitu aktifnya. Kemudian Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Ya. Jadi tugasnya adalah merangkum terkait materi kita pada hari ini. Silakan ditulis. Ya, silakan dirangkum kemudian dikumpulkan di hari esok ya. Iya, Ibu. Oke, mungkin cukup. Yakin tidak ada lagi pertanyaan? Yakin. Jangan lupa dikumpulkan rangkumannya, akan Ibu tagih di esok hari. Ibu tutup. Terima kasih untuk kelas hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.